Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabar? Saya percaya bahwa Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada saat ini dalam keadaan sehat semua. Semua itu karena anugerah dan kasih Tuhan yang senantiasa dilimpahkan dalam kehidupan kita masing-masing. Seperti biasa, di mana setiap hari Rabu kita boleh seharusnya kita boleh berkumpul di rumah Tuhan untuk mengikuti persekutuan doa. Namun pada sore hari ini dalam kondisi saat ini belum memungkinkan kita untuk mengikuti persekutuan doa di gereja secara bersama-sama. Namun saya percaya semangat dan sukacita kita tidak pernah surut untuk mau beribadah, bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita menaikkan doa-doa syafaat kita pada sore malam hari ini, ya, kita akan mendengarkan sebagian dari firman Allah yang mengingatkan kita begitu baik, sungguh baik Tuhan itu dalam kehidupan kita masing-masing. Firman Tuhan diambil di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah ungkapan daripada Paulus sendiri. Bagaimana dia merasakan Tuhan itu begitu baik dalam kehidupannya, dalam menjalani hari-harinya, ya, dalam menghadapi berbagai pergumulan masalah, kesukaran, kondisi yang tidak mengenakan dalam kehidupannya. Tetapi dia katakan bahwa karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Ya, kalau dia boleh lewati, kalau dia boleh hadapi segala sesuatu, ya, itu semua karena kasih karunia Tuhan, ya, karena kasih karunia Allah, bukan karena kehebatannya, bukan karena kepintarannya, tetapi semua itu kasih karunia Allah dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentunya bagi kita saat ini, kalau kita masih bisa ikut persekutuan doa, walaupun dalam persekutuan online saat ini, ya, kalau kita masih bertahan dan kita ada sebagaimana ada saat ini, itu semua karena kasih karunia Allah yang dianugerahkan bagi kita. Tanpa Dia, tentunya kita tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Tanpa penyertaan daripada Tuhan, tentunya kita entah kemana saat ini, ya. Tanpa kekuatan yang daripada Tuhan, mungkin kita sudah jatuh dan tidak berdaya lagi. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat GBI Suryani, ya, bersyukurlah kepada Tuhan. Ingat bahwa Allah itu sungguh baik, amat baik dalam kehidupan kita masing-masing, ya. Dalam sekian lama kita tidak berjumpa, tidak bersama-sama dalam ibadah, ya, kita selalu di mana sekarang terus ada di tempat atau di rumah kita masing-masing, yang tentunya menguras tenaga pikiran, ya, mungkin mengalami kebosanan, ya. Tetapi kalau kita boleh bertahan sampai saat ini, kalau kita boleh tetap kuat sampai saat ini, itu semua karena kasih karunia daripada Allah, bukan dengan kekuatan kita, ya, bukan karena kehebatan kita. Ingat bahwa itu semua kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat saat ini, sebagaimana Paulus katakan bahwa dia dikatakan tadi di dalam ayat yang ke-10 ini, ya, kalimat berikutnya dikatakan, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ya, apa yang dia lakukan?
apa yang dia buat, ya, atau keberhasilan yang dia raih, yang dia capai dalam kehidupannya, dalam pelayanannya. Paulus katakan itu semua karena kasih karunia daripada Allah. Ya, demikian juga firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita sidang jemaat Tuhan, ya, dalam menjalani hari-hari kita saat ini. Ya, mungkin banyak hal yang harus kita hadapi, banyak hal yang harus kita pikirkan, atau barangkali juga banyak hal yang harus kita kerjakan. Ya, ingat, berserahlah sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan akan limpahkan kasih karunia-Nya dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat firman Tuhan lebih jauh, bagaimana Allah begitu baik dalam kehidupan kita. Bahkan firman Tuhan kalau kita baca di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. Ya, satu ayat firman Tuhan mengingatkan kita kembali. Di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 dan 9. Katakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya. Kasih karunia Allah kita diselamatkan. Ya, itu adalah anugerah yang terbesar dalam kehidupan kita, yang Tuhan anugerahkan bagi kita, yaitu keselamatan yang daripadanya. Ya. Bagaimana Tuhan tidak akan mengaruniakan segala sesuatu kepada kita? Dia saja sendiri telah menyelamatkan kita. Tentunya hal-hal yang lain Tuhan akan anugerahkan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu tetap bersyukur, ya, buat seluruh sidang jemaat Tuhan dalam menjalani hari-hari seperti sekarang ini, kondisi-kondisi yang mungkin susah, sulit, ya, menurut ukuran manusia. Tetapi ingat, kasih karunia Allah, kuasa Tuhan tidak pernah terbatas untuk menolong, ya, meneguhkan, menguatkan dalam kehidupan kita masing-masing. Luar biasa, ya, Tuhan itu dalam kehidupan kita masing-masing. Oleh karena itu, jangan pernah meragukan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Dia selalu ada bersama dengan kita. Ya, saya ulangi sekali lagi firman Tuhan ini yang diambil dari 1 Korintus 15 ayat 10 tadi. Katakan apa? Tetapi karena kasih karunia Allah, Allahku, saya ulangi sekali lagi, karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Ya, tidak sia-sia. Akan membawa manfaat. Kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita akan membawa manfaat, kebaikan dalam kehidupan kita masing-masing. Lebih jauh firman Tuhan kalau kita melihat di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-10. Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-10 firman Tuhan katakan, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Nah, luar biasa ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, kita aminkan firman Tuhan ini. Ya, dan Allah sumber segala kasih karunia. Ya, ini yang saya tegaskan pada sore hari ini, pada kesempatan ini. Allah adalah sumber kasih karunia bagi kita semua. Ya, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, dan akan, ini adalah janji Tuhan, Ia akan memperlengkapi, Ia meneguhkan, Ia menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini janji Tuhan bagi kita. Ya, bahwa sumber kasih karunia itu adalah dari Allah sendiri. Dan janjinya bagi kita, Ia akan meneguhkan. Ia akan memperlengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingat selalu, kalau kita boleh ada sebagaimana ada saat ini,
Itu karena kasih karunia Allah. Ya, dan janji Tuhan kepada kita, Ia akan memperlengkapi kita. Ya, Ia akan meneguhkan. Ya, Ia akan menguatkan dan mengokohkan kamu. Tidak heran kalau Paulus katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Di dalam Yesus Kristus ada kekuatan. Ya, di dalam Yesus Kristus ada kemenangan. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tetaplah berharap dan bersandar kepada Tuhan. Tetap ingat bahwa sungguh besar kasih Allah dalam kehidupan kita. Kasih karunia-Nya yang dianugerahkan dalam kehidupan kita. Tuhan sediakan bagi kita semua. Firman Tuhan berkata, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan, kita akan gagal. Tanpa Tuhan, kita akan stres. Kita akan pusing. Ya, tanpa Tuhan kita akan lemah. Oleh karena itu, andalkanlah Tuhan. Karena Dia adalah sumber kasih karunia dalam kehidupan kita. Dan janjinya tadi cukup jelas di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 10. Bahwa Ia adalah sumber. Allah adalah sumber kasih karunia. Ia telah memanggil kita di dalam Yesus Kristus. Ia berjanji akan memperlengkapi kita. Ya. Apa yang kurang dalam kehidupan kita, Dia akan lengkapi supaya kita menjadi alat di tangan Tuhan. Ia akan meneguhkan kita. Ia akan mengokohkan kita. Dan menguatkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya menghimbau kepada seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di GBI Suryani. Marilah kita senantiasa ingat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kita. Kebaikan-kebaikannya, anugerahnya. Kalau Tuhan sudah menganugerahkan keselamatan kepada kita, Tuhan tidak akan biarkan kita untuk menjalani hari-hari kita dengan seorang diri. Ia selalu ada bersama dengan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya renungan firman Tuhan ini boleh menguatkan dan meneguhkan iman percaya kita. Seperti janji Tuhan pada sore ini, bahwa sumber kasih karunia adalah daripada Allah. Dan yang berjanji, Ia akan memperlengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita. Ada penderitaan, tetapi itu hanya sebentar. Seketika firman Tuhan. Ada Allah ada bersama dengan kita. Dan kita mau lihat perkara-perkara yang ajaib terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Sebentar di mana pokok-pokok doa yang akan kita naikkan di hadapan Tuhan akan dibagikan melalui WA. Ya. Saya mengajak seluruh sidang jemaat Tuhan, mari kita mau menaikkan doa-doa syafaat kita. Buat pekerjaan Tuhan, buat hamba-hamba Tuhan, buat saudara-saudara seiman kita, mereka yang dalam kesakitan, ya, dalam pergumulan-pergumulan, mari kita mau bersatu hati berdoa. Supaya Tuhan nyatakan kuasa-Nya dalam kehidupan umat Tuhan, dalam kehidupan kita masing-masing. Kiranya renungan firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Sungguh besar kasih karunia-Mu yang Tuhan telah anugerahkan dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kehebatan kami. Terima kasih buat firman-Mu. Tuhan berjanji Tuhan akan, Tuhan memperlengkapi, akan, Tuhan menguatkan, akan mengokohkan, Tuhan, dan meneguhkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau baik, sungguh baik. Terima kasih Tuhan, menteraikan firman-Mu bagi kami semua.
Berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Tuhan yang memberikan kemenangan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Yang ada dalam pergumulan diberikan pertolongan, diberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap apa yang mereka kerjakan Tuhan. Segala usaha mereka berkati dengan luar biasa Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Sebentar kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami mau bersatu hati untuk menaikkan doa-doa syafaat kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur kami naikkan padamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan berkati.